pada beliau. Apabila saat ini arwah beliau menempati alam yang berbagi, alam surgawi, sesuai dengan harapan beliau, sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua, doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbagi, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam surgawi, arwah beliau selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kelancaran, pekerjaan, bisnis maupun keharmonisan keluarga. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh hormat kita meluangkan waktu untuk membaca doa-doa untuk melapangkan jalan arwah almarhumah Ibu Agustina Wong menuju alam yang berbahagia. Untuk mengawali pelaksanaan doa, marilah kita memberi hormat dengan muka setengah badan dan menghormat dengan memakai dupa. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Silakan tancapkan dupanya di depan foto. Yang berkenan membawa buku doa, mohon silakan ngambil dan duduk. Silakan duduk di kanan kiri. Dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Kita baca bersama. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia telah dapat rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun latapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sang ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Demikianlah Bapak Ibu tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi ini untuk mengirim doa berlimpah jasa untuk almarhumah Ibu Agustina Wong. Marilah kita dengan penuh keseriusan, konsentrasi, dengan penuh khusyuk, kita akan memulai pembacaan doa-doa suci. Kita buka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah dari almarhumah Ibu Agustina Wong
dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Sama Sambuddha Wijacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anuttara Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagavati. Halaman 7. Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vedi Taklo Vinyohiti. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Ojo Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Naya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Same Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Yakidang Cattari Purisa Yugani Arta Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangham, Amuneo Pahuneo Dakineo Mandalikaraneo Anyotarang Punya Ketang Lokasarti. Menjelaskan tentang kehidupan dan kematian yang akan selalu terjadi kepada setiap makhluk hidup yang pernah dilahirkan tanpa kecuali. Kita baca bersama-sama pesan moral Sang Buddha tentang kematian dan kehidupan ini. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur,
Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya, tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya, ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudaranya berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si beratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si beratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam malam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang lumpuh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meninggung segang kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Gunung bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek
berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sang Buddha. Halaman 30. Bagya timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Marilah kita mengulang kembali sabda Buddha ini untuk menyadarkan kita semua bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Siapapun yang pernah mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian, seperti yang sudah dialami oleh almarhumah Agustina Wong. Beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga segala kemelekatan terhadap keluarga maupun apapun yang pernah dipunyai berkenan melepaskannya, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik yang pernah ditanam semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara sebanyak 3 kali ya. Anicca wata sangkara Sa
marang bijak Maria suca Maria sare tate wang Maria same nati sayo. Bukunya ditutup, masih dibaca. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang kehilangan orang yang dicintai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, ialah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Yang kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran fisik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi yang bahagia ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka peringatan 1 tahun wafatnya almarhumah Agustina Pon. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang telah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari sanak saudara, handikolan, dan famili, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini, apabila arwah dari almarhumah Agustina Pon belum menempati alam surgawi, dengan kekuatan doa ini akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan juga doa-doa yang kami panjatkan dengan mengulang sabda-sabda Buddha untuk menyadarkan dan memberi pemahaman yang benar tentang kehidupan dan kematian bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga segala kemalangan dan karma buruk, tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan dan ancaman bahaya, maupun mimpi-mimpi buruk yang tidak diharapkan oleh seluruh anggota keluarga akan lenyap dengan kekuatan berkah dan perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Budaya namo budaya. Dan salam sejahtera bagi semua yang luhur sama nera yang saya hormati, Romo, dan juga keluarga besar dari Ibu Almarhumah Ibu Agustina Pon. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengenang, memperingati, mendoakan
arwah dari almarhumah memberikan doa untuk memperingati atau sembahyang, kemudian kita menaruh sajian-sajian di depan foto maupun di depan tabung jenazah bukanlah merupakan tindakan atau perbuatan berhala bagi umat Buddha. Simbol-simbol yang kita pakai, buah maupun dupa maupun sarana-sarana, bukanlah sarana berhala bagi umat Buddha. Itu adalah sarana bakti kepada leluhur yang telah tiada. Kalau seseorang itu dikatakan berhala, itu meminta dan memohon. Di saat kita bersembahyang kepada leluhur, kita tidak minta apa-apa, justru kita memberi doa, bukan minta tapi memberi doa. Secara pasti kita tidak tahu leluhur kita yang telah mati menempati alam seperti apa. Namun salah satu upaya dan bakti kepada keluarga yang ditinggalkan karena mengenang jasa dan pengorbanan orang yang telah meninggalkan kita begitu besar, sudah menjadi kewajiban bagi umat Buddha untuk selalu mengenang dan mengingat jasa dan pengorbanannya. Jasa dan pengorbanan dari keluarga yang telah ditinggalkan kepada seseorang yang telah mati bisa diwujudkan melalui bermacam-macam cara. Salah satunya yang biasa dilakukan oleh umat Buddha di hari-hari tertentu atau hitungan-hitungan tertentu, yaitu mengirim pelimpahan jasa atau pati dana. Mungkin cara bodon pati dana itu berasal dari dua kata. Pati, mati, berdana itu memberi kepada orang yang telah mati, memberi kepada orang yang telah meninggal. Kalau semasa kehidupan orang yang telah meninggal, semasa mati, kita bisa memberi makanan, kita bisa memberi pakaian, kita bisa mengajak berrekreasi, bersenang-senang, ya. Itu masih memungkinkan karena masih dibutuhkan orang hidup. Namun setelah meninggal, di saat kita mempersembahkan saji-sajian, itu tentunya tidak dimakan oleh arwah. Itu bermacam-macam sarana itu, buah maupun sebagai sarana bakti saja. Semangat bakti itulah yang ingin ditanamkan oleh umat Buddha. Namun penghormatan dan bakti kepada seseorang yang telah meninggal bukan terbatas kita sembahyang di depan altar leluhur. Ada yang jauh lebih penting lagi dan lebih berguna dan bermanfaat, yaitu menjaga nama baik keluarga. Keluarga yang ditinggalkan selalu menjunjung tinggi kebersamaan, selalu menjunjung tinggi kerukunan dan keharmonisan. Itu salah satu wujud penghormatan yang tertinggi kepada saudara kita, kepada orang tua kita yang telah meninggal. Semoga dengan bakti, rasa simpati kita kepada orang tua kita di alam yang berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan kita semua. Satu. Marilah. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bersama-sama yang keras. Namo Amitabha. Doa kelahiran ketika aku mengantar kepergian, merasa duka-duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata dalam doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana dengan menuju kebebasan, seberatlah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari
Bunda, mengingat budi ayah Bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah Bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah Bunda, membagikan kebajikan menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah Bunda kebahagiaan tak tertinggal. Namo Amitabha. Kembali dibuka buku pujaka Kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Agustina Wong. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Agustina Wong. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabde satta bhavantu sukhitata. Satu, satu, satu. Demikianlah. Aman pas